Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi sukuk dan akad syariah lainnya, yang terdiri dari 1. Jaka Prasetya, 2. Nurul Mahmudah, dan 3. Saya sendiri, Dinda Ika Lestari. Di bab ini akan membahas 1. Pengertian sukuk, 2. Jenis sukuk, 3. Transaksi sukuk, 4. Akad lainnya, dan 5. Ketentuan syariahnya. Baik, yang pertama yaitu tentang suku atau obligasi syariah. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas. Yang pertama, aset berwujud tertentu. Yang kedua, manfaat atas aset berwujud tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu. Dan yang terakhir, yaitu kegiatan investasi yang telah ditentukan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk adalah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Nah, berikutnya suku sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama suku ijarah dan yang kedua suku mudharabah. Suku ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Suku ijarah ini merupakan suku yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Suku ijarah terdiri dari suku kepemilikan aset berwujud yang disewakan, suku kepemilikan manfaat, dan suku kepemilikan jasa. Sedangkan untuk suku mudharabah diartikan menjadi suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Berikutnya yaitu terkait dengan akuntansi penerbit. Yang pertama yaitu terkait dengan pengakuannya. Suku ijarah ini diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku ijarah. Suku ijarah ini diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Sedangkan untuk suku mudharabah ini diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku mudharabah. Suku mudharabah ini diakui sebesar nilai nominal, biaya transaksi diakui secara terpisah dari suku mudharabah. Berikutnya untuk penyajiannya, suku ijarah ini disajikan sebagai liabilitas, sedangkan suku mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer. Kemudian untuk pengungkapannya, entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini pada suku ijarah, yaitu yang pertama, ringkasan akad syariah yang digunakan, yang kedua, aset atau manfaat yang mendasari, yang ketiga, besaran imbalan, yang keempat, nilai nominal, yang kelima, jangka waktu, dan yang terakhir, persyaratan penting lainnya. Sedangkan untuk suku mudharabah, entitas akan mengungkapkan hal-hal seperti yang pertama, ringkasan akad syariah yang digunakan, kemudian yang kedua, aktivitas yang mendasari,
Yang ketiga, nilai nominal. Yang keempat, prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil. Yang kelima, jangka waktu. Dan yang terakhir, persyaratan penting lainnya. Yang selanjutnya adalah akuntansi investor. Dalam ijarah, entitas mengakui investasi pada suku ijarah sebesar biaya perolehan. Dan yang kedua, pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Dan yang ketiga, dalam ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini. Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan model usaha yang digunakan, jumlah investasi yang diklasifikasikan jika ada dan penyebabnya, nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan, dan lain-lain. Akuntansi investor dalam mudharabah perlakuan sama dengan sukuk ijarah. Contoh transaksi sukuk mudharabah. Pada tanggal 1 Juli 2010, PT CBA mengeluarkan sukuk untuk membiayai sebuah proyek Z dengan prinsip mudharabah dengan nominal 100 juta rupiah untuk masa 5 tahun dengan nisbah 60% untuk investor dan 40% untuk mengelola perusahaan atau emiten. Pada tanggal 5 Juli 2010 diterima pembayaran dari investor. Metode harga perolehan pada tanggal 1 Juli 2010 dicatat jurnalnya tanggal 5 bulan 7 2010, nama akunnya kas dan setara kas, didebit 100, dan yang kedua sukuk mudharabah dikredit 100 juta. Sampai dengan tanggal 30 September 2010 dari aset Z, PT CBA memperoleh pendapatan sebesar 15 juta. Tanggal 5 bulan 7 2010, nama akunnya kas dan setara kas, didebit 20 juta. Pendapatan dikredit 8 juta dan kewajiban dikredit 12 juta. Sampai dengan tanggal 30 September 2010 dari aset Z, PT CBA memperoleh pendapatan sebesar 15 juta. Tanggal 5 bulan 7 2010, nama akunnya kas dan setara kas, didebit 20 juta. Pendapatan dikredit 8 juta dan kewajiban dikredit 12 juta. Pembayaran bagi hasil sukuk. Jurnalnya tanggal 5 bulan 1 2011, akunnya kewajiban didebit 25 juta dan kas dikredit 25 juta. Jatuh tempo sukuk. Jurnalnya tanggal 5 bulan 7 tahun 2014, nama akunnya sukuk mudharabah 100 juta didebit dan kas 100 juta dikredit. Bab selanjutnya adalah akad wadiah. Wadiah itu diambil dari lafal wad al-syal atau menitipkan sesuatu dengan makna meninggalkannya. Menurut mazhab Hanafi, wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Menurut ulama Syafi'i dan Maliki, wadiah adalah gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu. Rukun wadiah. Menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul dengan ungkapan saya titipkan barang ini kepada Anda, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun wadiah menurut jumhur ada 3, yaitu
dua orang yang berakad yang terdiri dari menitip dan menerima titipan atau wadik dan muwadi, sesuatu yang dititipkan, wadiah atau muwadak, dan sigot atau ijab kabul. Syarat wadiah yaitu yang pertama, dua orang yang berakad, orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipkan disyaratkan berakal dan muwayyiz meskipun ia belum baligh. Maka tidak sah wadiah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah, terhadap orang yang melakukan akad wadiah tidak disyaratkan baligh. Maka sah wadiah terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena ia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat izin. Adapun anak kecil yang dihairu, dia tidak sah menerima titipan karena tidak kemampuan untuk memelihara harta titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas. Yang kedua, wadiah, sesuatu yang dititipkan disyaratkan berupa harta yang biasa diserah terimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus ada benda yang mempunyai nilai atau qimah yang dipandang sebagai mal. Yang ketiga, sigot, ijab kabul. Seperti saya titipkan barang ini kepadamu, jawabnya saya terima. Namun tidak disyaratkan lafal qabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan. Selanjutnya adalah qard. Qard dalam arti bahasa berasal dari kata ghorodo yang sinonimnya qata'a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang atau muqtarid. Menurut Bank Indonesia, qard adalah akad pinjaman dari bank atau muqrid kepada pihak tertentu, muqtarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Menurut Bank Indonesia, qard adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang diwajibkan dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Yang selanjutnya adalah sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila memberi pembiayaan dengan skema jual beli ijaroh atau bagi hasil. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang qard. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat
A. Memperpanjang jangka waktu pengembalian. Yang kedua, menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Sanksi yang dikenakan. Yang pertama, dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan pengembalian sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Kemudian sumber dana core berasal dari 1. Bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak lembaga lainnya kepada LKS. Rukun core, yaitu pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua, objek akad berupa uang yang dipinjamkan. Dan yang ketiga adalah ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. 2. Objek akad. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjaman diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. Apabila memang meminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau dihapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun, jika peminjam lalai, maka dapat dikenakan denda. Ijab kabul adalah pernyataan atau ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja di grup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.